Oke, berjumpa kembali bersama saya ya di papan tulis online dalam pemaparan materi untuk kelas 11 MIPA dengan judul trigonometri sudut rangkap. Ini lanjutan dari pembelajaran kita yang kemarin-kemarin. Kenapa lanjutan? Iya, karena rumus trigonometri sudut rangkap ini asalnya nanti adalah dari rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Ya, tanpa berlama-lama, kita lanjut saja dalam pemaparan materinya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke pemaparan materi, saya di sini mau menampilkan atau mengingatkan sama kamu bahwa ada 6 rumus yang kita dapat dari pelajaran sebelumnya. Sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut dua sudut yang dijumlahkan dan dua sudut yang dikurangkan. Nah, dari sini rumus-rumus ini nanti yang menjadi dasar kita untuk menemukan trigonometri sudut rangkap. Oke, sebelumnya saya mau kasih pengertian dulu apa arti rangkap. Nah, ini ada ilustrasi. Saya di sini punya satu apel. Ini belum disebut rangkap. Tapi kalau saya mau merangkapkan atau membuat ini menjadi dua apel, maka apel saya gambarnya menjadi dua begini. Nah, kalau ini sudah dua gambarnya, berarti inilah yang disebut dengan rangkap. Ya, apel tambah apel jadi apa? Jadi dua apel. Jadi rangkap itu maksudnya adalah mengcopy satu lagi persis sama. Atau membuat dua dari unsur satu. Ya, oke, kita lanjut. Untuk yang pertama kita cari dulu rumus sinus dari sudut rangkap. Ya, karena trigonometri itu kan ada 3, sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama kita pelajari untuk sudut rangkapnya. Oke. Sinus sudut rangkap yaitu adalah berangkat kita dari rumus jumlah sinus dari dua sudut. Ya. Dari sinilah nanti kita dapat kita dapat rumus. Kita dapat rumus sinus sudut rangkap. Nah, kita tuliskan kembali dulu rumus sinus jumlah. Kemudian kita ganti setiap B pada rumus ini, beta menjadi alfa yang biru ini. Nah, ini beta, ini yang beta, ini beta, saya akan ganti menjadi alfa, ya, atau kita substitusi beta menjadi alfa. Maka rumus yang di atas itu akan menjadi seperti ini, ya. Beta yang merah ini semuanya sudah saya ganti menjadi yang biru, ya. Jadi rumus yang di atas ini menjadi sinus alfa tambah alfa sama dengan sinus alfa cos alfa tambah cos alfa sin alfa. Nah, setelah itu saya bikin dulu semuanya hitam ya, supaya jangan kamu anggap alfa dan alfa ini berbeda. Nah, oke, saya sudah bikin hitam. Kita lanjut. Di sini alfa tambah alfa hasilnya menjadi 2 alfa, ya kan? Apel tambah apel sama dengan 2 apel. Nah, yang di sini belum kita apa-apai dulu. Yang luas kiri dulu yang kita selesaikan. Nah, kemudian ini lihat yang merah ini sin alfa cos alfa, dan yang di sini adalah cos alfa sin alfa. Apakah dua hal yang ini apakah sama dia? Sama dia ya, Dek, karena perkalian sin alfa cos alfa itu sama dengan cos alfa sin alfa. Ibaratnya dua, ya, ibarat dari seperti ini. Ibarat 2 kali 3 itu kan hasilnya sama dengan 3 kali 2. Ya, 3 kali 2. Ya kan? Jadi sin alfa cos alfa itu sama dengan cos alfa sin alfa. Maka hal ini bisa kita jumlahkan.
bisa kita jumlahkan. Oke, bersambung. Nah, ini tadi ya. Jadi kita jumlahkan, kita anggaplah ini marga Telaum Banua ditambah dengan marga Telaum Banua. Berarti ruas kanan ini menjadi 2 marga Telaum Banua. Paham ya? Paham ya? Sin alfa cos alfa kita anggaplah marga Telaum Banua. Seperti itu. Oke, sehingga sudah kita dapatlah ini rumus dari sinus sudut rangkap dari alfa. Ini kan sudah rangkap ini. Ya, itu sudah rangkap ya. Yang mana? Yang ini sudah rangkap karena apa? Ada 2 kali alfa di sana. Paham sampai di sini? Ya, paham sampai di sini maka kita sudah dapat untuk sinus sudut rangkap. Kosinus sudut rangkap. Ya, rumus kosinus sudut rangkap. Saya balap semua untuk sinus, kosinus dan tangen dari sudut rangkap ini ya, supaya jangan berlama-lama kita berada di dalam bab ini. Oke, untuk kosinus ya. Untuk kosinus sudut rangkap kita bermula dari rumus cos alfa tambah beta yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Rumusnya cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta, iya kan? Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, kita gantilah setiap B di rumus ini menjadi alfa ya. Setiap ini kita ganti, ini kita ganti, itu kita ganti menjadi yang biru ini. Hasilnya bagaimana? Seperti ini ya kan? Jadi beta di sini jadi alfa. Beta di sini jadi alfa. Beta di sini jadi alfa. Alfanya masih saya bikin tanda biru, artinya itu sudah dimasukkan ya. Tetapi saya mau ganti lagi warnanya menjadi hitam karena sama nih, ini alfa yang biru sama yang alfa yang hitam itu sama ya. Saya ganti warna hanya untuk mengasihkan gambaran sama kamu untuk memasukkan dari beta ke alfa. Oke, kalau sudah hitam dia, mana yang bisa kita jumlahkan atau kita sederhanakan? Ini ya. Ini alfa tambah alfa kan 2 alfa, ya kan? Alfa tambah alfa 2 alfa. Kemudian mana lagi? Coba kita lihat ya. Nah, kemudian di sini rupanya, ya kan? Di sini cos alfa kali cos alfa. Anggaplah ini A kali A. Itu sama dengan A kuadrat. Hanya tetapi kalau di dalam cos, membuat cos alfa kuadrat tidak ada ya. Yang ada cos kuadrat alfa. Nah, sama halnya di sini juga anggap ini sebagai B kali B. Hasilnya apa? B kuadrat. Tetapi karena sin di sini atau trigonometri hasilnya menjadi sin kuadrat alfa. Paham ya? Nah, setelah itu tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan di sini atau kita kalikan atau kita jumlahkan. Maka ini juga menjadi salah satu rumus dari kosinus sudut rangkap. Berbeda dengan sinus tadi, Dek. Untuk cos ada 3 jenis rumus untuk sudut rangkapnya. Yang pertama ini. Ya, yang pertama ini. Kenapa? Karena nanti ada bentuk lain lagi dari sini. Ada bentuk lain dari sini, ya. Bagaimana caranya kita dapatkan bentuk lain? Kita lihat di halaman berikutnya. Ini udah paham ya? Oke, kita lihat di halaman berikutnya. Kita bawa dulu rumus yang baru kita dapat tadi, ya. Tetapi saya mau suruh kamu untuk mengingat rumus identitas trigonometri. Rumus identitas trigonometri di kelas 1 ada 3 ini. Ini. Ya, ini. Nah, identitas trigonometri ini kan ada, lihat ini ada sin, ada cos. Nah, di sini juga ada cos kuadrat, sin kuadrat. Maka kita ganti satu persatu. Paham ya? Kita ganti satu persatu. Yang mana pertama? Oke, kita lihat dulu. Oh, sin kuadrat alfa di rumus yang baru kita dapat ternyata ada bentuk lainnya di rumus identitas trigonometri. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Kemudian mana lagi yang sama? Cos kuadrat alfa di rumus identitas trigonometri ada bentuk lainnya atau sama dengan 1 kurang sin alfa. Maka nanti kita ganti-ganti, ya. Yang pertama kita ganti dulu untuk yang sin aja.
Nanti yang kedua kita ganti yang cos aja. Oke, kita mainkan untuk yang pertama. Kita ganti sin ya. Kita pakai rumus ini, sin untuk ini yang hijau. Kita pakai sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos alfa. Kita masukkan ke sini. Caranya bagaimana? Ya udah kita masukkan ya kan. Kita tulis dulu kembali rumus kita, kemudian gantilah yang hijau ini yang saya lingkari ini menjadi itu ya, karena kan ini sama dengan ini. Ya kan? Ini kan sama dengan ini. Sementara saya bikin dulu tuh. Ini sama dengan ini ya kan? Dan ternyata ini sama dengan ini. Jadi bisa kita ganti ini langsung kemari. Paham ya prosesnya? Nah, rumus kita itu dapatnya jadi seperti ini. Cos alfa tetap, cos 2 alfa tetap. Ini nggak ada berubah. Ini juga nggak ada berubah. Ini yang berubah, ya kan? Menjadi 1 kurang cos 2 alfa. Nah, selanjutnya kita apai? Ada yang bisa kita sederhanakan di sini ya kan? Kalikan minusnya ini ke dalam kurung ini. Bagaimana caranya? Itu ada talinya ya. Minus kali 1 yang pertama, dan yang kedua minus dikali minus cos kuadrat alfa. Nah, hasilnya menjadi nanti cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa minus kali 1 minus 1 minus kali negatif cos 2 alfa sama dengan positif ya, positif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Ininya tetap karena dikali 1. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, ada yang sama di sini ya kan? Ada yang sama di sini ini. Ini kan sama dengan ini. Jadi bisa dijumlahkan ya kan? Bisa dijumlahkan ibarat telom banua dengan telom banua atau gea dengan gea sama dengan 2 gea. Nah, ini ya. Ada sama dia, suku yang sama. Sehingga kita dapat rumus ini menjadi cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah, inilah bentuk lain dari kosinus sudut rangkap. Jadi untuk sudut rangkap si cos itu punya tiga rumus ya. Si sinus hanya 1, si cos ada 3. Ini yang kedua. Yang ketiga akan kita tentukan setelah ini. Sebelumnya paham ini? Nah, perlahan-lahan kamu pahami, ulangi videonya supaya kamu bisa atau rewind kembali videonya supaya bisa kamu memahami prosesnya. Paham ya? Kita lanjut. Untuk bentuk ketiga dari kosinus sudut rangkap. Seperti yang kedua, kita awali dulu dengan rumus pertama dari cos sudut rangkap ya. Yang udah kita dapat pertama kali. Dan kita ingat lagi ada rumus identitas trigonometri. Nah, yang ini sama dengan yang ini ya kan? Dan yang ini sama dengan yang ini. Yang hijau tadi sudah kita ganti. Sekarang gilirannya yang si merah. Oke, kita ganti si merah ya. Gunakan cos kuadrat alfa dimasukkan kemari. Oke, kita tulis dulu lagi rumus yang ini ke bawah. Nah, cos kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Ini masih sama ya, belum saya ganti. Kemudian kita masukkan ini ya menjadi itu. Kenapa? Ya, sama tadi, coba ikuti pelan-pelan. Ini kan sama dengan ini. Sementara ini sama dengan ini. Berarti bisa langsung kamu ganti ini ke sini. Paham ya, Dek? Contohnya A sama dengan B. Sementara B sama dengan C. Maka karena hubungan A ke B sama, B ke C sama, berarti bisa langsung lompat A itu sama dengan C. Kayak gitulah analoginya. Paham ya? Kita lanjut. Maka rumus kita ini sudah berubah dia ya. Cos ini, cos kuadrat alfa di sini menjadi 1 kurang sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Kemudian adakah yang sama di sini suku-suku? Ada ya, ini.
Ini sama dengan ini ya kan. Minus sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Ya kan? Kalau saya ibaratkan ini apa ya? Minus 1 atau minus X kurang X. Berarti minus 2X nanti hasilnya. Ya, ini sama sukunya, sama dengan itu. Minus sin X, minus sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa, berarti hasilnya seperti ini. Utangmu 1 sin kuadrat alfa, kamu berutang lagi 1 sin kuadrat alfa. Berarti kan yang ada, yang tinggal adalah utang, makanya minus. Berapa utangmu? 2 sin kuadrat alfa. Paham ya? Nah, setelah itu nggak ada lagi yang bisa kita sederhanakan di sini, maka sudah kita dapatlah rumus ketiga dari cos kuadrat alfa. Jadi kosinus sudut rangkap ada 3 ya. Yang pertama tadi, yang kedua tadi sebelumnya, dan yang ketiga ini. Paham? Tangen sudut rangkap. Ya, si tangen sudut rangkap. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara menemukan tangen sudut rangkap? Kita berawal dari rumus tangen jumlah 2 sudut yang sudah ada di video sebelumnya. Ya kan? Tangen alfa tambah tangen beta per 1 kurang tangen alfa kali tangen beta. Nah, lanjut. Saya mau ganti setiap beta di sini. Saya ganti menjadi alfa biru. Hasilnya ya, hasilnya itu yang dilingkari merah mau saya ganti menjadi alfa yang biru. Hasilnya seperti ini. Ya kan, Dek? Setiap beta yang saya lingkari merah, saya ganti menjadi alfa yang biru. Nah, selanjutnya kita beralih dulu ke papan tulis berikutnya. Kita bawa tadi, sudah kita ganti ayat itu. Nah, selanjutnya saya hitamkan dulu biar jangan kamu anggap ini berbeda, ya. Ini tadi kenapa dibirukan supaya kamu tahu ini tadi hasil dari pemisalan. Nah, sesudah itu adakah yang bisa kita jabarkan atau kita jumlahkan di sini? Ini ya. Ada. Ini ya. Ini kan alfa tambah alfa 2 alfa. Tan alfa tambah tan alfa berarti nanti bisa dijumlahkan. Kemudian ini minus tan alfa kali tan alfa berarti bisa dikalikan, ya. Ini bisa disederhanakan. Ya. Yang pertama dulu ini, ya. Ini hasilnya adalah 2 tan alfa. Dan yang ini minus tangen alfa kali positif tangen alfa, hasilnya menjadi minus tangen kuadrat alfa. Ya, seharusnya di sini ini hasilnya menjadi 2 alfa, ya. Paham ya? Nah, inilah rumus dari rumus tangen sudut rangkap untuk tangen sudut rangkap, ya. Agak macet-macet saya bicara. Kamu maklumi saja. Ya, jadi kita sudah dapat rumus tangen untuk sudut rangkap. Ya, jadi kita dari pemaparan sudut rangkap ini kita punya rumus 5. 1 untuk sinus, 3 untuk kosinus, 1 untuk tangen. Jadi totalnya untuk sudut rangkap kita punya 5. Paham ya, Dik? Nah, jadi kita pakai langsung rumus itu ke dalam contoh soal. Oke, bagaimana? Kita mulai. Saya punya soal yang terdiri dari A, B, C, D. Katanya apa? Sederhanakanlah bentuk berikut. Berarti kamu disuruh untuk mengutak-atik bentuk ini, ya. Mengutak-atik bentuk ini menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke, tanpa berlama-lama kita mainkan untuk yang pertama. Kita tulis kembali dulu soalnya untuk yang A. Ya, kemudian kita lihat dulu di sini. Ini soalnya 2 sin alfa kali cos 2 alfa. Nah, kita ubah dulu
2 alfa ini menjadi beta, ya. 2 alfa ini menjadi beta supaya sederhana. Nah, setelah itu soal kita akan berubah menjadi seperti ini ya kan. Ini soalnya setelah kita ganti setiap 2 alfa menjadi beta, maka soal kita berubah menjadi 2 sin beta kali cos beta. Paham ya? Kemudian kamu ingat tadi kita punya rumus sinus sudut rangkap ya. Sinus sudut rangkap kita ya, sinus 2B sama dengan 2 sinus B kali cos B. Walaupun tadi di penjabaran kita pakai alfa, tapi alfa itu kan variabel, bisa-bisa saja saya ganti jadi beta semuanya atau bisa saya ganti menjadi X ya, tergantung soal. Nah, ini tadi kita dapat dari pemaparan sesi pertama tadi. Nah, nanti maka kita ganti nanti ini kan, ini menjadi mana? Itu kan ini sama dengan ini ya kan? Sama bentuknya 2 sin beta cos beta. 2 sin beta cos beta berarti bisa kita ganti ini ke sini ya kan? Seperti A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, soal kita berubah menjadi 2 sin alfa 2 sin 2 alfa kali cos 2 alfa sama dengan 2 sin 2 beta, sin 2 beta ya. Karena tadi mana? Saya perjelas dulu. Ini kan sama dengan ini. Sementara ini sama dengan ini. Ya kan? Sama dengan ini. Maka bisa saya ganti langsung dari sini ke sini. Nah, soalnya berubah ini ya kan? Tinggal ini. Paham ya? Nah, lanjut. Kemudian ingat kembali. Ya, ingat kembali atau kembalikan pemisalan kita yang pertama ini tadi. Kita tadi memisalkan atau mengubah mengubah 2 alfa itu menjadi beta. Setelah kita masukkan rumus sinus 2 beta, kembalikan lagi beta yang biru ini ke 2 alfa. Ya, kembalikan dia ke tempat semula. Sehingga kita dapat sinus 2 kali 2 alfa. 2 alfa ini dari pemisalan kita ini ya. Nah, kemudian adakah yang bisa disederhanakan di sini? Ada ya. 2 kali 2 ini menjadi sinus 4 alfa. Paham ya? Jadi di sini Dek mengerjakan soal-soal mengenai trigonometri itu kita banyak melakukan pemisalan, setelah itu kita banyak melakukan pensubstitusian, kemudian setelah itu kita banyak melakukan pengembalian kembali di pemisalan. Jadi kamu harus paham ya jalan berpikirnya. Nah, itulah untuk cara menjawab si A. Bagian A ini. Kita lanjut untuk bagian B. Soalnya ini ya, ini si bagian B. Kita mau sederhanakan 2 cos kuadrat 4 theta kurang 1. Ini bacanya theta. Oke, kita jawab. Kita tulis dulu kembali soal kita. Kemudian kita misalkan si 4 theta sama dengan B. Maka nanti 4 theta ini kau ganti jadi B. Seperti itu. Ya, ini kan berubah ya. Aturannya di sini 4 theta, tapi sudah kita ganti menjadi B. Nah, selanjutnya ingat bentuk ini. 2 cos kuadrat beta kurang 1. Atau ingat si ini siapa itu? Itu adalah hasil dari cos 2 beta ya kan? Ini sama dengan ini. Tetap karena kemudian itu sama dengan ini, maka langsung bisa kita ganti si ini ke sini. Paham ya? Paham ya rantainya? Oke, berarti ruas kanan kita bisa langsung si ini. Kita ganti cos 2 beta. Nah, kemudian tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan di ruas kanan. Maka kita lakukan pengembalian pemisalan. Kembalikan beta ke 4 theta. Oke, kita kembalikan. Ya kan?
Setelah kita kembalikan, ruas kanan kita menjadi cos 2 kali 4 theta. Tadi B-nya kita ganti menjadi 4 theta ya, kita kembalikan. Nah, setelah itu ada lagi yang bisa disederhanakan, ada ternyata ya. 2 kali 4 theta itu 8 theta. Maka hasilnya menjadi lebih sederhana, ruas kanan kita cos 8 theta. Setelah ini ada lagi yang bisa disederhanakan dari sini? Tidak ada. Maka kita sudah selesai menyederhanakan bagian B. Ya, pahami lebih lanjut ya Dek, pelan-pelan aja kamu memahaminya, ulang-ulang supaya masuk akalmu. Kemudian untuk C. Ya, kita mainkan untuk soal yang C. Nah, soal yang C kira-kira bisa nggak kamu tebak yang kita misalkan sebagai beta siapa? Ya, yang mau kita misalkan di sini siapa? Ya, kalau yang menebak bahwa alfa per 2 ini yang kita misalkan jadi beta, benar. Ya, si alfa per 2 kita ganti dulu menjadi beta. Nah, soal ini akan berubah menjadi seperti ini ya. Setiap alfa tambah alfa per 2 di ruas kiri kita ganti menjadi beta. Nah, setelah itu kamu ingat ya, ingat tadi rumus kita. Ini bentuk apa? Ini kan bentuk cos sudut rangkap yang jenis pertama tadi, ya kan? Yang ini, ya kan? Nah, kemudian alurnya ini sama dengan ini, dan itu sama dengan ini. Maka bisa kita ganti ini ke sini langsung. Ya, itu bisa kita ganti. Oke, soal kita ruas kanannya berubah menjadi ini. Cos 2 beta. Nah, setelah nggak ada lagi yang bisa dimasukkan ke dalam, kita kembalikan pemisalannya. B ini kita kembalikan ke tempat semula, yaitu 4 theta. Sorry, bukan 4 theta ini ya. Sorry, bukan 4 theta, salah, ini adalah alfa per 2. Sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan pemisalan kita. Oke, kita lanjut di halaman berikutnya. Jadi hasilnya, ya, ini ya, salah ini ya, masih salah ini. Salah ketik, sorry. Ini menjadi alfa per 2. Nah, kemudian kita ganti ya. Kita ganti, kita selesaikan. Aduh, masih alfa per 2. Saya perbaiki aja langsung dari sini. Berarti ini menjadi alfa per 2 ya. Alfa per 2. Cos 2 kali alfa per 2, bukan 4 theta ya. Oke. Selanjutnya itu bukan menjadi 4 alfa ya, sorry. Berarti totalnya ini kan 2 kali alfa per 2. Ini ke sini bisa habis ya kan, 2 bagi 2. Tinggalnya, ini salah ya, tinggal alfa. Paham ya? Jadi jawabannya adalah cos alfa. Paham ya? Ada salah ketik. Nah, lanjut. Untuk bagian D, ini menjadi tugas kalian untuk menyederhanakannya di dalam catatanmu. Jalan ceritanya pasti sama, ya. Jalan ceritanya pasti sama, saya kasih clue. Nanti kamu misalkan dulu 3A menjadi beta biru. Nah, setelah kamu ganti menjadi beta, kemudian ingat lagi rumus sudut rangkap dari tangen. Ubah-ubah sana sini, ikuti tadi langkah untuk A, B, C, sehingga kamu dapat menyederhanakan bagian D. Paham ya? Itu tugas kamu untuk menyederhanakannya. Ya, latih untuk menyederhanakannya. Ini jadi tugas kamu. Ya. Saya akan cek di catatanmu, ini sudah harus terjawab pada pertemuan kita secara luring
di kelas. Ya, selamat untuk memahaminya. Bekerja keras, sama seperti saya juga bekerja keras dalam menyajikan pemaparan materi ini. Jadi kita sama-sama kerja keras ya, Dek ya. Semangat dan terima kasih sudah mengikuti pemaparan materi ini.